Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Adik Grafinsi. Ya, seperti biasa membahas seputar dunia RF ya. Baik itu perakitan, modifikasi, perbaikan dan lain-lain. Ini kita pasang mic-nya dulu ya. Ini ada kiriman satu kardus ya, yang mana isinya ada booster dan radio 2 dari Sukosari, Kondosari, daerah mana tuh ya? Pokoknya itulah ya, jauh. Ada V8000 dan ada yang lain-lain ya. Kita pegang dulu boosternya. Ini dengan tipe, nantikan dulu, LA2080. Nah, ketika saya kasih tegangan, saya transmit, saya temukan yaitu tidak ada power output sama sekali ya. Ya seperti biasalah, kan namanya booster kan, pasti kendalanya yaitu dia powernya hilang lah, inilah dan lain-lain. Kita lakukan pengecekan yaitu dengan cara menggunakan mini view meter ya, seperti biasa ini. Ada di channel YouTube saya. Input sama output kita bandingkan. Inputnya misalnya sekian, outputnya berapakah penyimpangannya ya kan. Tapi kalau secara teoristis, secara expertnya, secara ya cepatnya lah, secara yang sudah mahirnya ya, kita tahu berdasarkan feeling kita, oh ini rusak. Memang iya. Nah, saya coba yaitu transistor drive-nya ini rusak. Dengan jenis 2094 ya. 2094 itu enggak, saya di zoom dulu ya. Nah itu dia. Yang mana ini basisnya wassalam. Ini diakibatkan yaitu kalau basisnya wassalam short lepas, biasanya di overdrive ya. Inputnya yaitu melebihi dari 2 sampai 3 watt. Di sini kalau kita lihat bosnya sendiri tertulis 2080 ya. Artinya ya 2 watt 3 watt input, outputnya 80 watt ya. Oke. Tanpa memperpanjang barisan, kita akan lakukan pengecekan ya. Yang saya lakukan perbaikan malam tadi akan kita sharingkan, yaitu pertama kita ganti. Cuman ini unik, saya tidak menggunakan transistor ini cukup sempit ya, jadi saya menggunakan transistor jenis MOSFET. Nah ini dia, menggunakan BLFG20S45. Outputnya cukup besar ya, jadi ini outputnya cukup besar dan frekuensinya jelas di atas. Ketika saya pasang di sini, dia ini lebih lebar frekuensinya, tidak terlalu sempit ya. Ya caranya yaitu seperti biasalah, kita potongkan tembaga ya, tembaga balok kita potong sini seukuran MOSFET lebih sedikit. Terus bagian penahan jepitannya kita menggunakan ini plat tembaga yang ukuran 0, berapa? 0,4 atau 0,5 itu. Saya agak lupa tuh 0, berapa atau 0,2. Tidak ada perubahan rangkaian dan juga tidak ada perubahan peripheral komponen lainnya. Tinggal plug and play ya. Ini source, drain, gate ya. Gate-nya kita menggunakan ya 1 volt lah ini ya. Dan finalnya menggunakan 2694. Nah, ini 2694. Oke. 2694 ya, alhamdulillah masih terselamatkan. Oke, kita tes ya. Kita akan menggunakan radio ya, radio tua saya. Radio tua ini cukup menemani saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita frekuensinya di sini ya, di 144 ya. Standarnya di situ. Nolkan dulu di sini. Kalau untuk powernya kita menggunakan low. Low-nya ini ya sekitar berapa watt ya? Low input ya. Sorry emang pakai USB. Oh lah salah. Biasa pakai USB sih, kita pakai FM ya. Ini FM ya. Low-nya ini 2 watt setengah kurang lah ya. 2 watt setengah kurang. Di sini kita lihat output menggunakan dummy load 150 watt.
Skala ini skala 30 dulu. Ya, 2 watt kurang sini ya, karena melalui relay dan lain-lain. Oke. Sekarang kita on kan. Ini ada ampere DC dan voltnya menggunakan 14,4 ya, karena switching saya paling rendah itu. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita mau lihat coba resipnya ya. Ini radio ini apa, sensitif ya, dia ada splat apapun dia masuk. Coba naikkan M-nya. Nah, masih fungsi ya. Ini on, ini off. Nah, ini tandanya RMM-nya masih fungsi. Oke, kita on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Input 2 watt tegangan 14,4321. Nice. Apa tuh? 87 watt ya. Anggaplah 80 wattnya. Oh, 85 wattnya. Ampernya bisa kita lihat sini. Ampernya itu berapa tuh? 12 ampere ya. 85 watt lah anggaplah. Oh. Adem nggak? Ya pasti adem ini. Ya, nggak masalah. Ini juga MOSFET-nya adem. Transistornya juga adem. Oke, kemudian kita coba naikkan ke 1. 1 ya, 1 itu berapa watt sih? Wah, kebesaran langsung. Saya turunin ya. Ini dia. Low yang terakhir, low terakhir itu 2 watt setengah. Oke. On kan? 3, 2, 1. Sama ya. Kita coba naikkan lagi. 1 watt itu berapa? 1 ini 3, kurang dikit ya. Oke, sip. On kan? Harusnya tetap 3, 2, 1. Nah, pertanyaannya, kenapa tetap? Nah, jadi teman-teman, saya kasih tahu ya rumusnya. Kenapa tetap? Ya, jadi kenapa tetap ya? Jadi suatu linear amplifier, kalau di input berapapun dia tetap, itu bukan inputnya yang salah, tapi posisi gainnya sudah maksimal, hanya saja tegangannya kurang besar ya kan. Jadi kalau dinaikkan tegangannya itu udah pasti naik. Setelah inputnya melalui titik jenuh, gainnya sudah tercapai, maka drainnya nih cara untuk menaikkan power yaitu drainnya ditinggikan ya. Seperti ini ya. Ini inputnya tetap masih. Masih di 87. Nah, kita coba naikkan ya. Kita coba ke kelewat. Kelewat. Nah, ini switchingnya agak lelar ini. 14,6 lah, 0,5 nggak ngaruh sih. Kita lihat 0,1, 0,2, 3, 2, 1. Nah, naik kan? Nah, seperti ini dia. Nah, jadi secara teori praktek itu sama. Jadi naik 3 watt. Jadi kalau dinaikkan berarti inputnya kan sudah jenuh. Dari 2 watt, 2,5 sampai 3 watt itu tidak ada perubahan. Nah, jadi solusinya yaitu tegangan dinaikkan. Tapi ini jangan ya. Kita cukup lah. 20-80 keluar 90 watt. Cukup lah ya. Nah. Oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk customerku yang ada di sana. Sudah selesai dan sharingnya sudah saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam dan jangan lupa like, subscribe channel Adi Gramisi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.